Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Ramawati, kelas 3F, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang UML diagram pada sistem informasi perpustakaan. Di dalam sistem informasi perpustakaan, saya membuat 4 macam diagram UML. Yang pertama adalah use case diagram, kedua sequence diagram, ketiga activity diagram, dan keempat adalah class diagram. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, lebih baiknya kita mengetahui apa itu UML diagram. UML adalah singkatan dari Unified Model Language, yaitu suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan pendokumentasikan sistem software. Salah satu tujuan dari UML adalah dapat menciptakan bahasa pemodelan yang dapat dipergunakan oleh manusia atau aktor maupun sistem atau mesin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang pertama tentang use case diagram pada sistem informasi perpustakaan. Use case diagram merupakan deskripsi lengkap tentang integrasi antara para aktor dan dengan sistem yang dibuat atau yang dirancang. Case diagram sistem informasi perpustakaan terdapat 5 aktor. Yang pertama adalah anggota. Anggota melakukan pendaftaran melalui login, masuk melalui login, melihat buku melalui login, peminjaman melalui login, pengembalian melalui login, info denda melalui login. Nah, yang kedua ada petugas. Petugas merespon pendaftaran anggota melalui login, terus login petugas melalui login, input data buku melalui login, input peminjaman melalui login, dan input pengembalian melalui login. Yang ketiga adalah pengelola. Pengelola masuk melalui login, terima laporan melalui login. Yang keempat, penyumbang. Penyumbang masuk melalui login, tawaran buku baru melalui login. Yang kelima, supplier, masuk melalui login, tawaran buku baru melalui login. Yang kedua tentang sequence diagram pada sistem informasi perpustakaan. Sequence diagram merupakan integrasi yang terjadi di dalam sistem antar objek dan mengindikasikan objek pada diagram tersebut. Sequence diagram pertama, admin menginput data user, anggota mendaftar anggota baru, petugas mendata anggota, dan sistem menampilkan data anggota. Petugas mencetak kartu anggota, anggota menerima kartu anggota dari petugas, dan admin mengelola web sistem informasi. Anggota melihat buku, petugas menginput data buku, dan sistem akan menampilkan data buku. Anggota melakukan peminjaman, petugas menginput data peminjaman, dan sistem akan menampilkan data peminjaman. Anggota melakukan pengembalian, petugas menginput data pengembalian, sistem menampilkan data pengembalian. Petugas menginput supplier, sistem menampilkan data supplier. Petugas menginput data penyumbang, sistem akan menampilkan data penyumbang. Petugas menginput pengelola, sistem akan menampilkan data pengelola. Petugas menginput informasi denda, dan sistem akan menampilkan info denda. Petugas membuat laporan, dan sistem akan menyimpan laporan. Supplier menawarkan buku baru, penyumbang memberikan sumbangan buku, dan pengelola akan merespon tawaran buku. Penyumbang menerima buku sumbangan baru. Penyumbang menerima bukti sumbangan buku baru, supplier menerima bukti tawaran buku baru, dan sistem akan mencetak bukti dan sistem akan mencetak bukti tawaran dan sumbangan. Petugas memberikan laporan, sistem akan menampilkan data laporan, dan pengelola menerima laporan dari petugas. Yang ketiga tentang activity diagram pada sistem informasi perpustakaan. Activity diagram merupakan gambaran secara umum dari sistem yang dirancang, serta berguna untuk membantu memahami proses yang terjadi pada sistem tersebut. Ini adalah gambar diagram sistem informasi perpustakaan activity diagram. Yang pertama adalah anggota. Anggota melakukan login, terus mengisi formulir pendaftaran. Petugas melakukan login, kemudian merespon pendaftaran pada anggota, dan sistem akan menampilkan data anggota. Anggota melihat buku, petugas menampilkan data buku,
sistem akan menampilkan data buku. Anggota melakukan peminjaman, sistem menginput data peminjaman, dan sistem akan menampilkan data peminjaman. Anggota melakukan pengembalian, petugas melakukan input data pengembalian, dan sistem akan menampilkan data pengembalian. Petugas melakukan data buku, dan sistem akan menampilkan data buku. Petugas melakukan input data anggota, petugas melakukan input data supplier, dan sistem akan menampilkan data supplier. Petugas menginput data penyumbang, dan sistem akan menampilkan data penyumbang. Petugas melakukan informasi denda, petugas membuat laporan, dan sistem akan menyimpan laporan. Supplier menawarkan buku baru, penyumbang memberikan sumbangan buku, pengelola merespon tawaran buku baru dan sumbangan buku baru. Pengelola memberikan bukti pembelian buku dan sumbangan bukti buku. Supplier menerima bukti pembelian buku baru, penyumbang menerima bukti sumbangan buku baru. Pengelola menerima laporan dari sistem yang dibuat oleh petugas. Baiklah, yang keempat adalah tentang kelas diagram pada sistem informasi perpustakaan. Kelas diagram merupakan bagian terpenting dalam proses permodalan objek, yang mana kelas diagram memiliki tiga area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Ini adalah gambaran pada kelas diagram pada sistem informasi perpustakaan, yang mana terdapat 8 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, pengembalian, petugas, supplier, penyumbang, dan pengelola. Visibility yang digunakan pada kelas diagram adalah visibility privat. Di dalam kelas diagram, petugas melakukan integrasi kepada anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Dan pengelola melakukan integrasi kepada supplier dan penyumbang. Baiklah, sekian dari pembahasan tentang sistem informasi perpustakaan. Jika ada kesalahan dalam pelafalan dan penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.